Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Maafkanlah aku yang tak pernah mampu membalas semua jasa-jasamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kesempurnaan, puja, puji, utuh, sempurna, lengkap hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kita sering mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Apakah ini? Seberapa dahsyatnya kata-kata ini? La haula wa la quwwata illa billah adalah kalimat simpanan surga. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Kita dianjurkan memperbanyak kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Karena apa? Karena ini begitu berharga, punya kekuatan yang luar biasa, mendatangkan keyakinan, mendatangkan pertolongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dan orang yang mengatakan la haula wa la quwwata illa billah adalah orang yang benar-benar bertauhid, berprasangka baik kepada Allah, sehingga dia akan mendapatkan dari prasangkanya itu, yaitu kebaikan. La haula wa la quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Para ulama menyampaikan yang hampir sejenis kata Imam Nawawi. Kata Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, tiada daya untuk menghindari kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa terlindung dari perbuatan maksiat itu, kita tidak melakukan maksiat itu karena perlindungan Allah. Dan kita tidak bisa melakukan ketaatan seperti sekarang ini, bangun tahajud, sholat subuh berjamaah di masjid, kita bersedekah, kita baca Quran, kita melaksanakan berbagai kebaikan, kecuali itu pun dengan pertolongan Allah. Ada yang lain mengatakan tidak ada kekuatan kita untuk mendapatkan berbuat kemanfaatan atau juga menolak musibah kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Satu, kita benar-benar memposisikan diri sebagai hamba. Karena yang paling disukai oleh Allah adalah kita tuh betul-betul menyadari dan betul-betul memposisikan diri sebagai hamba, dan kepada Allah betul-betul meyakini dan berbuat Allah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang berhak kita sembah, kita abdikan seluruh hidup kita. Kita tidak ada daya, Allah yang maha kuasa. Ini yang paling Allah sukai. Karena memang begitu. Seperti doa Nabi Yunus, mengapa menjadi dahsyat? 3 kegelapan bisa lolos, gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Karena doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
tiada ilah selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, semua perbuatanmu maha sempurna, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset, tidak ada yang jelek. Allah maha sempurna. Inni kuntu minaz zalimin, sedang saya adalah makhluk yang zalim. Begitulah pengakuan kita terhadap kita ini makhluk zalim dan Allah yang maha suci, ini mendatangkan pertolongan Allah. Karena kita sering meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Ada kekuatan pengalaman, kekuatan ilmu, kekuatan fisik, kekuatan keahlian, kekuatan relasi, kekuatan ikhtiar. Kita benar harus membangun kekuatan fisik, tapi tidak bisa diandalkan. Sekuat apapun otot seseorang, kalau Allah menghendaki dia lemah, lemah seketika. Tinggal dikasih penyakit, lemah. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, kasih diare, pasti di toilet ya. Cerdas luar biasa, kasih pingsan, selesai itu nggak mikir apa-apa. Benarkah? Tidak ada yang hebat selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jagoan. Orang bisa jagoan karena dikuatkan saja oleh Allah. Tidak ada yang pintar, wah itu otaknya pintar. Tidaklah, bukan dia yang pintar, Allah yang membuat dia pintar. Tidak ada yang terlatih bisa melindungi, tidak. Orang yang terlatih tetap sakit, orang yang terlatih tetap mati, orang yang terlatih tetap kena musibah kalau Allah menghendaki. Makanya kita tidak boleh bersandar kepada apapun dan siapapun termasuk diri ini, kecuali bersandar hanya kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, pasti yang kita inginkan adalah milik Allah. Pasti yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Pasti yang kita inginkan hanya bisa sampai kepada kita dengan izin Allah. Mati-matian orang mau menolong kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Kita takut sesuatu, pasti yang kita takuti adalah ciptaan Allah. Pasti yang kita takuti dan cemaskan itu ada dalam genggaman Allah. Siapa yang keluar dari genggaman Allah? Dan pasti ancaman siapapun tidak bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Oleh karena itulah keyakinan la haula wala quwata illa billah jangan hanya di lisan saja, tapi harus kita mau tahajud la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita tahajud kecuali dengan pertolongan Allah. Mau hafal Quran la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa kita hafal Quran kecuali dengan pertolongan Allah. Akibatnya apa? Akibatnya kita selalu bersandar kepada Allah. Satu, husnuzon, berbaik sangka. Yang kedua, bersandar dalam hal apapun, baik menginginkan sesuatu maupun takut sesuatu, terus bersandar kepada Allah. Dan ini yang paling Allah sukai, di mana hambanya itu tidak pernah mau lepas dari Allah. Dan memang begitu, kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat inilah, kalau belum hafal ya. Allah senantiasa yas'aluhu, makhluk-makhluk semua meminta tolong kepada Allah. Dan Allah setiap saat dalam kesibukan. Jangan membayangkan sibuk itu seperti sibuknya kita yang riweuh segala. Tidak, bagi Allah mudah mengurus segala-galanya. Setiap daun jatuh dengan izin Allah, setiap benih tumbuh dengan izin Allah.
Allah yang mempertemukan sel sperma dengan sel telur sehingga jadi anak. Setiap janin makhluk apapun yang bisa beranak, Allah yang mengurusnya, Allah yang membesarkannya, Allah yang menambah, yang mengurangi, Allah yang menghidupkan, Allah menghidupkan nyawanya. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang dibuka rezekinya, diberikan bahagia, diangkat derajatnya, dikasih pangkat, ada yang diturunkan, ada yang dilapangkan, disempitkan, ada yang dibuat bahagia, ada yang sedih. Semua urusan di jagat semesta alam ini ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Tidak ada satupun. Jadi memang enak sekali kalau sudah yakin kepada Allah. Sayangnya tidak semua orang memiliki keyakinan ini. Begitupun yang tahu belum tentu yakin, dan yang bicara juga belum tentu istiqomah keyakinannya. Padahal kalau sudah istiqomah yakin seperti itu, akan dahsyat sekali hadirin. Dia tidak akan pernah bisa lupa kepada Allah, karena apapun yang terjadi membuatnya yakin ini ada dalam genggaman Allah segala-galanya.